Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Yuk, tonton sampai selesai, jangan di-skip dan jangan pindah ke channel lain. Karena informasi yang kami sajikan di sini lebih menarik dan bermanfaat daripada di tempat lain. Hari ini, kita akan membahas bagaimana caranya mengatasi perbedaan visi dan misi antara suami dan istri sehingga tidak terjadi perpecahan rumah tangga. Jadi siapkan diri untuk mendapatkan wawasan baru yang mungkin akan mengubah cara pandang kalian terhadap pernikahan. Bagian 1. Menjaga kualitas hubungan. Setiap orang, terlepas dari apakah sudah menikah atau belum, pasti memiliki visi dan misi hidup yang dianggap ideal olehnya. Ketika memasuki pernikahan, dua pribadi dengan pandangannya masing-masing bergabung dalam satu ikatan. Ini bisa jadi menarik sekaligus menantang. Misalnya, seorang suami mungkin memiliki pandangan bahwa karir adalah prioritas utama, sementara istrinya lebih mengutamakan pendidikan anak. Untuk memahami perbedaan ini, kita perlu kembali ke akar dari komunikasi itu sendiri, kesediaan untuk mendengarkan secara aktif dan mengungkapkan pemikiran secara terbuka. Beberapa mungkin bertanya, mengapa penting memahami perbedaan ini? Bayangkan hubungan sebagai perjalanan dua orang di dalam perahu yang sama, tanpa tujuan yang jelas dan arah navigasi yang seiring, perahu bisa dengan mudah terombang-ambing di lautan kehidupan. Menyadari dan menerima bahwa kita berbeda tidaklah cukup, kita perlu juga menyatukan keinginan masing-masing menjadi visi bersama yang sesuai. Ibarat menyatukan gambar puzzle yang berbeda, jika tidak saling mengisi, gambaran kebahagiaan dalam rumah tangga tidak akan jelas terlihat. Cara paling efektif adalah dengan menjadwalkan pertemuan berkualitas, semacam dialog rutin. Anda bisa melakukannya seminggu sekali atau 2 kali. Fokuslah pada apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan dalam hubungan. Dengan kata lain, menjadikannya sebagai meeting keluarga. Gunakan waktu ini untuk berdiskusi tentang tujuan bersama dan cara mencapainya. Bisa dimulai dari hal yang simpel seperti membuat rencana belanja mingguan atau merencanakan liburan bersama. Tanpa pemahaman jelas mengenai perbedaan visi dan misi, pasangan suami istri mungkin menemukan diri mereka terjebak dalam lingkaran konflik yang berulang. Ini tidak hanya menguras energi emosional tetapi juga dapat menyebabkan kebosanan dan jarak emosional. Bila tidak segera diatasi, konflik ini dapat merusak fondasi pernikahan Anda, membuat setiap argumen kecil menjadi pemicu pertengkaran besar. Bahkan, dalam jangka panjang, rasa frustrasi dan ketidakpuasan ini dapat mengarah pada perpecahan yang kita semua hindari. Berikut contoh masalah yang sering dihadapi. 1. Karir vs. keluarga. Suami yang menginginkan promosi dan sering kali harus lembur sedangkan istri yang merasa perlu lebih banyak waktu bersama sebagai keluarga. 2. Gaya hidup. Suami yang suka bepergian dan istri yang lebih suka tinggal di rumah dan berkumpul bersama keluarga. 3. Pengelolaan keuangan. Suami ingin berinvestasi lebih agresif sementara istri merasa penting untuk memiliki dana darurat yang lebih besar. 4. Pendidikan anak. Pilihan antara mendaftarkan anak ke sekolah negeri atau swasta. 5. Lokasi tempat tinggal. Keputusan pindah kerja yang memaksa pindah rumah vs ingin tetap di lokasi yang dekat dengan keluarga besar. Untuk terus memelihara dinamika hubungan yang baik, cobalah strategi komunikasi sederhana seperti "Saya merasa, ketika kamu, dan saya butuh." Ini mendorong muatan emosional yang rendah dan pemahaman yang tinggi. Tahu nggak, kalau remote TV saja bisa dicocokkan, masa kita manusia dewasa tidak bisa? Tetapi ingat, jangan sampai kalau nonton drama Korea harus rebutan remote lagi ya, nanti bisa-bisa lebih drama dari drama Korea itu sendiri. Eits, jangan beranjak dulu, masih ada tambahannya lagi nih, yang jauh lebih menarik. Kita akan masuk ke poin yang lebih dalam dan langkah-langkah praktisnya. Jadi, tetap tonton ya. Bagian 2, membangun komunikasi efektif. Setelah memahami perbedaan, langkah selanjutnya adalah membangun komunikasi efektif. Ingat,
Komunikasi bukan hanya tentang berbicara tetapi juga mendengarkan. Bayangkan komunikasi sebagai jembatan penghubung dua pulau. Tanpa jembatan yang kuat, akses menjadi sulit dan rawan putus. Banyak pasangan gagal karena komunikasi kurang efektif. Hal ini bisa disebabkan karena ketidakmampuan untuk mendengar aktif, berbicara dengan emosi yang tidak terkendali, atau salah menyampaikan pesan. Sebagai pasangan, kita harus berupaya memahami arti sebenarnya dari pesan yang ingin disampaikan pasangan kita, bukan hanya kata-katanya. Seperti kata orang bijak, mendengarkan adalah satu-satunya kekuatan manusia super yang dibutuhkan dalam pernikahan. Luangkan waktu setiap hari untuk membangun komunikasi yang efektif dengan berdiskusi santai tanpa gangguan. Gunakan teknik check-in harian, semacam menanyakan kabar satu sama lain dengan fokus penuh dalam waktu yang singkat tapi padat manfaat. Lakukan ini di waktu yang sama setiap hari, bisa saat sarapan atau sebelum tidur. Pastikan tidak ada gangguan dari gadget atau televisi agar komunikasi menjadi lebih efektif. Fokus hanya pada pembicaraan Anda berdua. Komunikasi buruk bisa menuju pada konflik yang menjadi lebih intens dan sering. Akumulasi dari berbagai kesalahpahaman ini bisa menumbuhkan perasaan keterasingan satu sama lain dan pada akhirnya membuat pernikahan terasa membosankan serta menekan. Suami istri dapat mulai merasa kesepian meskipun mereka bersamaan dalam satu rumah. Jika terus dibiarkan, ini bisa menjadi bibit ketidakpuasan yang lebih serius dan merusak rasa saling percaya. Berikut contoh penerapan komunikasi yang efektif di kehidupan sehari-hari. 1. Daily check-in. Mengomentari hari yang sudah dilalui dan saling memberi semangat. 2. Kata kunci. Menggunakan kata kunci yang berarti khusus di antara kalian berdua untuk meredakan ketegangan. 3. Rekap mingguan. Menjadwalkan waktu di akhir pekan untuk mengevaluasi tindak tanduk dan perasaan masing-masing atas apa yang terjadi selama seminggu. 4. Tidak mengambil keputusan saat marah. Menetapkan aturan untuk menunda keputusan hingga suasana hati lebih tenang. 5. Mengurangi distraction. Menentukan waktu, bebas gadget, yang artinya fokus hanya pada percakapan berdua. Cobalah mengidentifikasi bahasa cinta masing-masing dan gunakan itu sebagai panduan bagaimana Anda berbicara dan berinteraksi satu sama lain setiap hari. Apakah pasangan Anda lebih menghargai waktu yang berkualitas, kata-kata penegasan, atau tindakan pelayanan? Kalau beda cara komunikasi jangan khawatir, paling tidak asal sama-sama bisa baca bahasa gaul, baper, bawa perasaan tetap asik dilakukan bareng-bareng. Dengan merangkum segmen-segmen ini, kita harap bisa berjalan lebih harmonis dalam pernikahan Anda. Nantikan segmen berikutnya di video berikutnya. Jangan lupa, kalau kalian suka, beri like, subscribe, dan bagikan pada teman-teman kalian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.